materi inti ya tentang keamanan siber. Ini sebentar saya share screen. Oke, ini oke. Jadi ini materi inti dari training of trainers kita. Sebentar. Moga-moga nggak hang ini ya. Oke, ini agak menunggu. Jadi di materi yang akan saya sampaikan di sini, ini kita akan oke, sebentar. Oke, moga-moga udah kelihatan. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Belum muncul, Bu, ininya. Iya, ya. Belum. Iya, ini agak gelap sebentar. Ini saya stop share dulu. Nah ini. Tadi baru kesan muncul ya. Sebentar. Oke. Nah ini materi yang akan berikan tentang keamanan siber. Jadi kalau kita bicara keamanan siber, mungkin yang terbayang adalah yang ada di internet seperti apa? Apa seperti itu? Kalau yang terbayang kata-kata keamanan siber, Bapak Ibu? Ya. Jadi di sini sebenarnya keamanan siber itu cukup luas jangkauannya, tidak hanya di apa yang tersebar di internet, tapi juga mungkin yang kita simpan ya, data-data digital yang mungkin ada di laptop kita tapi terhubung internet. Itu juga bagian dari keamanan siber ini ya, keamanan siber ini. Oke, ini. Nah, ini jadi sekarang memang pandemi itu banyak mendorong UMKM untuk menjalankan aktivitas usahanya melalui platform digital. Ya. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan pengetahuan untuk menjaga keamanan dalam platform digital tersebut. Ya. Jadi hasil studi menunjukkan pengetahuan UMKM dalam menjalankan usaha mereka secara daring itu baru sebesar 23,8%. Artinya hanya seperempat dari UMKM yang ada di Indonesia itu yang benar-benar memiliki pengetahuan menjalankan usaha daring. Jadi ini sungguh memprihatinkan. Dan satu lagi, ternyata tahun lalu bulan Januari hingga Agustus 2020 hampir 190 juta ya, 190 juta serangan siber terjadi di Indonesia. Nah, ini sangat mengerikan karena pada saat pandemi di mana banyak orang mengalami kesulitan, banyak bisnis mengalami kegagalan, ternyata serangan itu justru meningkat, ya. Justru meningkat 4 kali lipat dibandingkan masa sebelum pandemi. Nah, ini jadi keprihatinan kita semua. Makanya di sini kita coba memahami apa itu keamanan siber, kemudian bagaimana keamanan siber itu penting bagi UMKM, ya. Bagaimana keamanan siber itu penting bagi UMKM. Kemudian persiapan isar dasar keamanan siber atau toolkit, dan bagaimana kita menginventaris aset-aset digital kita. Aset digital apa yang kita miliki, kemudian bagaimana kita memperbaharui, kemudian meningkatkan ketahanan digital kita melalui cara sistem dan perangkat dan data yang harus kita kelola. Nah, ini. Nah, di sini oke. Ini yang akan kita pelajari pertama, apa sih yang dimaksud dengan keamanan siber dan risiko siber? Kemudian siapa yang biasa melakukan tindakan penyerangan
di dunia maya. Siapa yang menyerang di dunia maya? Karena kalau di dunia nyata yang melempar bola mengenai kepala kita itu pasti kelihatan ya orangnya yang melempar. Tapi kalau di dunia siber atau di dunia maya, apakah ada bila orang jahat melempar bola ke kepala kita kelihatan? Nah, seperti itu. Jadi kita kenali dulu siapa yang bisa menyerang secara, digital. Kemudian juga statistik terkait UMKM. Bagaimana UMKM di Indonesia itu ternyata menjadi target bagi serangan, digital ini, ya, serangan siber ini. Terus bagaimana kita mengurangi resiko sehingga, data-data pribadi, data-data pelanggan usaha, data-data, foto, video, itu tidak, di-hack dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Ini cara mengurangi resiko siber ini yang kita pelajari, hari ini. Jadi, yang pertama tentang keamanan siber. Nah ini jadi, yang dimaksud dengan keamanan siber adalah keamanan informasi yang terkait gawai ya, handphone dan jaringan di dalamnya. Jadi bukan hanya, handphone kita ya Bapak Ibu, bukan hanya HP kita saja yang, di sini apa, terdapat informasi kita, tapi, termasuk di dalamnya jaringan internet di mana kita, menggunakan HP ini. Juga termasuk dalam keamanan siber seperti itu. Jadi bukan hanya perangkat, tapi jaringannya juga. Nah, dengan, tadi keamanan siber, maka kita juga harus kenali, kata kunci berikutnya, yaitu resiko siber. Artinya kita mengalami suatu resiko untuk diserang secara, digital. Ya, resiko siber itu karena kita bergerak di bidang, manajemen dan bisnis ya, maka resiko siber itu adalah resiko kerugian bisnis yang terkait dengan sistem teknologi. Jadi kalau kita bicara resiko siber kepada UMKM, maka itu memang resiko kerugian bagi UMKM. Karena apa? Karena diserang dengan sistem teknologi dan diserang sehingga keuangannya terganggu. Operasionalnya terganggu, dapat masalah hukum, dan rusaknya reputasi usaha, ya. Jadi serangan, risiko siber itu sangat-sangat, perlu kita minimalisir dalam berusaha, khususnya bagi UMKM. Karena ini bisa merusak reputasi UMKM tersebut. Ya contohnya misalnya ada, postingan hoaks yang mengatakan, bakso ini dibuat oleh, daging tertentu ya, yang tidak halal. Nah seperti itu, ada hoaks seperti itu banyak beredar di dunia maya. Nah itu kan yang rugi nanti adalah UMKM yang menyediakan makanan bakso. Kalau, tadi hoaks-hoaks tadi tidak diklarifikasi, itu juga masuk ke dalam risiko siber, yaitu masuk ke rusaknya reputasi usaha. Nah, bagaimana kita selain itu bisa meng-counter-nya, nah ini kita, coba pelajari karena risiko siber itu sangat banyak ya, dan itu biasanya siapa yang melakukan itu? Pada kita, pada UMKM, itu siapa yang melakukan penyerangan itu. Nah, itu sebenarnya risiko itu bisa datang dari mana saja. Jadi tidak usah menjadi ahli IT, ya, tidak usah menjadi lulusan IT untuk melakukan tindakan-tindakan serangan siber. Awam atau pemula itu sekarang bisa melakukan penipuan, ya, serangan secara online itu bisa dilakukan dengan mempelajarinya via YouTube, ya, mempelajarinya masuk ke WA grup tertentu. Jadi ada tutorial untuk melakukan penipuan Bapak Ibu di dunia maya ya, astagfirullah. Jadi sekarang itu untuk melakukan kebaikan itu banyak ya situs yang atau tutorial untuk melakukan kebaikan. Tapi untuk melakukan kejahatan pun ada tutorialnya, ada pelatihannya. Bahkan ada pelatihan untuk, menjadi hacker ya, untuk menjadi hacker seperti itu.
Jadi, di sini penipuan itu bisa orang awam yang mempelajari teknik penipuan secara online, atau orang asing ya. Jadi misalnya Bapak Ibu dapat SMS atau WA yang hurufnya itu bahasa Thailand atau bahasanya nggak jelas ya, cacing-cacing seperti itu. Apa pernah mendapat seperti itu WA? Nah, itu hati-hati, itu sebenarnya adalah upaya serangan siber, jenis phishing. Jadi mereka akan mencari cara mencuri dari jarak jauh. Jadi sekarang mencuri data itu nggak harus ada di Bandung, nggak harus ada di Indonesia, bisa dilakukan jarak jauh oleh orang asing. Dan kemudian dia coba, menyandra data kita, itu yang di-style dengan namanya ransomware, penyanderaan data. Jadi data kita itu disandera Bapak Ibu, kita nggak bisa ambil foto kita nggak bisa ambil, database pelanggan kita, sistem informasi kita dihack oleh orang tersebut, kemudian mereka minta tebusan uang sekian dolar, dan itu beneran terjadi di Indonesia. Ada salah satu contoh perusahaan di Indonesia adalah di rumah sakit, bayangkan Bapak Ibu ya. Rumah sakit itu ada data pasien, kemudian data penyakitnya, data, obat-obatan yang dia konsumsi, itu rumah sakit tidak bisa membuka data pasien dan ininya karena disandra ransomware. Dia baru bisa membuka manakala dia bayar tebusan ke pihak-pihak tertentu. Nah ini sangat-sangat mengerikan dan berbahaya. Ya, dan ini beneran, sudah terjadi di Indonesia. Serangan itu datang dari mana-mana, bukan hanya dari Indonesia. Dan utamanya dia motif ya, dia punya motif untuk mengancam, menyerang karena satu, uang ya, karena masalah uang. Sekarang kan memang banyak negara mengalami, krisis keuangan akibat COVID-19 sehingga orang mencari cara kreatif mencari uang. Salah satunya adalah dengan ini ya, mencari data kartu kredit orang lain, catatan kesehatan, informasi lainnya sehingga dapat diuangkan dengan cepat. Contoh, penipuan OTP lewat WhatsApp yang menyedot saldo GoPay. Ya mungkin ada yang pernah, kejadian seperti ini, penipuan OTP lewat WhatsApp itu merupakan bentuk-bentuk jenis penyerangan bermotif keuangan. Kemudian yang bermodal tutorial, script kiddie, hacktivis, hacker politik kebangsaan. Jadi sekarang hacking itu, ada yang menyerang antar negara, ya seperti itu. Jadi ada motif kebangsaan, ada motif ingin belajar menjadi hacker, ada motif memang cari uang. Nah, ini sekarang sudah marak karena orang, makin sulit mencari uang secara halal, jadi dia segala cara. Nah, ini contoh ya, contoh ini, lewat, WA ya, lewat WA. Mungkin ada apabila ada yang pernah mengalami seperti ini ya, jadi ini contoh seperti ini, mungkin Mbak Muti bisa membacakannya, ada yang nggak terbaca, punten minta tolong. Bu Muti untuk membacakan ininya, WA-nya, karena mungkin kecil ya kalau di ini, dilihat di screen. Oh iya, baik sebentar. WA-nya. Nah ini, Sebentar. Ini ya Bu ya? iya, Kok sebentar, di saya juga nggak ke zoom gitu ya Bu? apa kelihatan Ibu? Iya Bu, nggak kelihatan juga Bu? Oh nggak kelihatan, oke Ya. oke oke. End slideshow aja dulu, sebentar, nah kalau begini kelihatan nggak? Ini ya, selamat siang Kak, gini, Iya. maaf ganggu, kami dari kasir Indomaret. Oh ini saya pernah Bu, bisa Oh minta pernah? tolong Iya. sebentar, tadi ada pelanggan kami beli voucher games, tapi kami salah input nomornya Kak, jadi SMS-nya terkirim ke nomor Kakak. SMS dari WhatsApp yang ada tulisan Thailand-nya, karena ada kode 6 angka untuk kode voucher, games Flisinggo Kak. Jadi bisa dibantu Kakak kirim atau screenshot SMS-nya, karena pelanggan kami masih menunggu untuk kode voucher games-nya gitu. Itu. Ya, terima kasih Bu Muti, Iya. terima kasih Bu. Nah ini sering terjadi seperti ini sekarang lewat WA, WhatsApp kita. Nah apabila seperti ini maka jangan lakukan apa yang diminta, ya. Karena ini adalah target, kita akan jadi target, informasi pribadi kita dicuri.
bahkan mungkin uang kita akan hilang ya, uang kita akan hilang. Jadi memang mereka meyakinkan gitu seolah-olah dari Indomaret dan perusahaan lain yang, memang punya nama ya, yang terkenal di Indonesia. Nah ini hati-hati jangan lakukan. Nah informasikan juga nanti ke UMKM yang kita dampingi, hal-hal seperti ini berbahaya dan setiap hari modusnya tuh ganti-ganti. Kalau sekarang lagi musim, vaksin COVID-19, nanti ada yang WhatsApp tentang, di sini tempat daftar vaksin COVID-19. Silakan periksa, klik link ini untuk periksa apakah Anda menjadi calon penerima vaksin COVID-19. Sekarang itu dia lihat ke, apa ya istilahnya, kekinian ya, kekinian isu apa yang dimiliki, oleh masyarakat saat ini. Kemudian dia rancang ya kalimat-kalimat yang, eee Nah, putus-putus suaranya Ibu Ayu. Oh iya, Bu Ayu, suaranya putus-putus, Oh ini Bu. ini saya stop share dulu soalnya dia agak hang slide saya sebentar ya, stop share. Oke. Ya jadi bentuknya, itu namanya bentuk phishing. Jadi dia itu melakukan, dia melakukan penipuan dengan, cara mengirimkan pesan-pesan seolah-olah dari pihak yang meyakinkan. Itu bisa Indomaret, bisa bank ya, bisa bank. Bisa lembaga pemerintah pun ya tidak luput dari kena, ini penipuan tadi. Selain itu juga bisa juga dari organisasi-organisasi lainnya. Jadi sekarang lewat WhatsApp itu harus hati-hati, karena kalau diklik itu kalau tidak, apa ya, tidak jelas sumbernya dari mana, itu bisa dia mengambil, data atau informasi kita. Jadi sekarang memang dituntut kehati-hatian yang ekstra dan di sini pengetahuan tentang ini masih belum banyak orang yang tahu bahwa ini adalah jenis-jenis penipuan khususnya mungkin di daerah ya. Mungkin kalau di kota udah hafal tapi jangan-jangan di daerah atau di desa orang kurang paham seperti ini dan jadi korban penipuan. Nah ini contoh yang BCA ya, tapi BCA palsu. Kenapa saya katakan BCA palsu? Ya, nah ini korbannya Pak Irfan dan ini beneran menjadi korban bagi WA BCA palsu ini ya, ini halo BCA. Nah, kenapa ini BCA-nya palsu menurut Bapak Ibu? Silakan coba dianalisa kenapa BCA ini palsu. Ini WhatsApp ya, ini WhatsApp. Coba menurut Bapak Ibu kenapa, ini WA-nya palsu dari Nomor BCA palsu? nomor HP, nomor HP-nya karena kalau BCA itu Silahkan biasanya boleh berpendapat, Ibu langsung di-unmute. menurut saya Ibu, karena itu pakai nomor bukan nomor bisnis dari BCA. Karena itu nomor Kenapa umum. ini, Nomor BCA-nya biasa. palsu? Coba ciri-ciri palsunya apa? Yang Karena membuatnya, terlihat ciri-ciri dia BCA, palsu? karena nomor-nomornya bukan dari call center-nya BCA. Biasa Ayo, kalau BCA itu kira-kira pakai apa ciri-cirinya? Ya, silakan Bu nomornya. Dona. Mhm. Iya Ibu, Ayo, ada terima yang mau kasih. coba apa yang Saya Ibu membuatnya coba Ibu. kelihatan palsu? Itu nomor Coba HP. praktekkan ya di sini agar, kita terhindar Nomor karena HP. bukan hanya BCA sekarang Mandiri, BNI itu Iya. bisa macam-macam ganti-ganti. Karena bukan Tapi kita nomor harus mengenali official. ciri kepalsuannya, coba. Karena Ciri bukan nomor kepalsuannya. official Coba dari BCA mau sendiri ini mau Ibu. coba? Bu Dona, Bu Ayu, Masih, sedang menjawab. di-unmute ya kali ya? Sudah. Di-unmute ya? Sudah. Ada nomor kontaknya, kontak langsung. Ya, silahkan. Nomor ofisialnya Ibu, karena itu nomornya bukan nomor langsung dari BCA. Biasa kalau bank kayak bank BCA, Mandiri, Ini kenapa BNI. dia? Aduh tes Kenapa Ibu. dia palsu?
Tidak dengar suara saya. Bu Ayu mendengar suara Bu Dona. Bu Ayu, halo. Coba Bu Ayu, ada yang bisa jawab kenapa? Halo? Bu Ayu. Halo. Jadi silahkan diamati dulu, dipelajari apa yang membuat ciri-ciri ini BCA-nya itu palsu. Sepertinya ini Bu Ayu. Bu Ayu, halo. Bu Ayu. Bu Ayu mendengar suara kami. Tadi Ibu Dona mencoba menjawab. Ya, Bu saya Ayu. tulis di chat. Oh, Ya, saya tulis di chat atau kalian apabila sulit untuk bicara bisa tulis di chat ya. Ciri-ciri akun ini palsu. Bu Dona mendengar suara saya nggak, Bu? Dengar. Saya dengar suaranya Ibu Muti ya. Kayaknya di tempatnya Ya, Ibu silahkan. Ayu. Bu Dona sudah. Saya tulis di Baik, Bu. chat Saya tidak ciri-ciri bisa akun ini cuma palsu. nulis di chat tapi masih disable. Oh, Chatnya disable. chatnya disable. Ya, chatnya ini Hanya disable. Tidak bisa mengetik. hanya host saja yang bisa mengetik. Ya, Iya, Bu. bisa di Chatnya masih disable ya, chatnya. kita Oh, bisa iya, lihat sebentar. dari sini. Pertama kita Silakan, lihat nomornya ya. Bapak Ibu. Kita teliti. Ya, kita lihat. Menurut Bapak Ibu nomornya mestinya berapa ya nomornya? Bu Ayu. Eh, Sebentar, di unmute ya Bu. Coba Bu Muti masih di mute tadi. Nggak kedengeran ya suaranya. Saya stop share dulu coba. Ya, biar Ya. ini. Nah, Oke. halo Bu Ya, Ayu. saya ini Bu Ayu. ya nomor dengar suara tertera saya? nomor HP yang biasa bukan call center-nya, betul. Nomornya harus call center bank tersebut. Terus ya saya juga nggak bisa mendengar suara Ibu Dona ya, kenapa ya? Bu Ayu tapi mendengar tidak. suara Bu Teti, Bu saya gitu. Oh, iya. Berarti ini ada ini Bu, halo Bu Ayu. Halo ini. Tapi apakah semua bisa mendengar suara saya? Kami bisa dengar suara Ibu. Iya, bisa, Bu. Bisa, Saya Bu bisa Ayu. mendengar Yang suara Bu Ayu bersangkutan tapi minta kecil nomor sekali. kartu ATM yang seharusnya tidak boleh disebarluaskan, betul. Betul ya. Tidak malah difotokan ya. Logo yang tertera yang di-share yang difoto bukan langsung. Iya, betul. Terus ada satu hal lagi yang paling penting bahwa itu menunjukkan itu palsu. Ya, ada satu hal lagi. Itu nggak usah itu. Kira-kira apa? Iya. Iya ya, kenapa ya saya tidak bisa mendengar suara? Iya, Bu Ayu. Padahal ini sudah di-poll ya, sudah dibuka. Jam yang tertera malam hari nggak mungkin jam operasional kantor. Ya, makanya tidak meyakinkan ya. Tidak meyakinkan sama sekali di situ. Ini coba ya saya lanjut aja, walaupun mungkin saya di sini tidak bisa mendengar kalian, tapi mungkin Mbak Muti bisa meneruskan ya informasi via chat. Jadi kalau ada yang menjawab, ini saya share lagi. Oke. Nah, kayaknya ini terkait ini deh. Sebentar. Jadi dia memang terkuras ya Bapak tadi korban ya. Bapak tadi jadi korban dan terkuras ininya BCA ATM-nya. Karena dia men-share informasi yang mestinya tidak dia share di sini.
Halo Bu Ayu. Ya lama. Ya sekarang baru bisa masuk suaranya. Alhamdulillah. Siap Ibu. Ternyata harus pakai speaker. Tadi kecabut speakernya. Ya. Ada speaker seperti itu. Oke, nah ini saya share lagi, balik lagi ke slide. Oke, saya coba share. Nah, selain itu ada juga yang meyakinkan bahwa itu akunnya asli, yaitu dia biasanya ini kan akun bisnis ya. Bank tidak menghubungi nasabah, iya betul, tidak menghubungi via WA ya, kadang via WA ya. Bank tidak menghubungi via WA, tapi biasanya lewat email atau lewat surat formal secara langsung. Dan di situ tidak ada centang warna hijau, Bapak, Ibu. Jadi kalau tidak ada centang warna hijau di dalam WhatsApp, itu berarti belum diverifikasi dia sebagai akun bisnis yang resmi. Jadi kalau akun bisnis WhatsApp itu yang resmi, dia ada centang warna hijau. Ya. Dia di sini ada centang warna hijau. Centang kayak oke, dia resmi. Karena di sini nggak ada, maka ini akun palsu. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar cermat karena orang sekarang lebih canggih. Ini juga ya. Jadi dia itu nasabah suatu bank dan dia tertipu, baru sadar bahwa dia itu korban penipuan ya, korban penipuan lewat telepon genggamnya. Jadi kayak dihipnotis seperti itu, dan dia mengklik apapun yang disuruh via WA-nya sehingga dia uangnya tersedot. Gitu. Jadi ada hipnosis lewat telepon ya Bapak Ibu, hipnosis lewat telepon dipandu, kemudian menggunakan gawai kita untuk mentransfer uang kepada orang yang tadi menghipnotis kita. Ya, jadi agak-agak macam-macam modusnya. Modus yang tadi lewat WhatsApp, ada yang modus lewat telepon, ditelepon, kemudian dikasih link tertentu. Nah, itu lumayan ngeri ya, lumayan seperti itu. Nah, ini memang sekarang itu umumnya penjahat itu memanfaatkan situasi. Jadi dia punya sasaran korban, target. Misalnya penipuan terkait dengan COVID-19 atau bantuan UMKM. Nah, ini yang hati-hati yang bantuan UMKM dari pemerintah itu jadi sasaran penipuan. Ini namanya melalui surat elektronik phishing yang misalnya mengaku dari WHO kalau yang COVID-19. Kemudian semakin banyak orang yang kerja dari rumah sehingga resiko keamanan jaringannya juga makin tinggi karena jaringan kantor itu biasanya ada software atau apps yang memproteksi, tapi kalau dari rumah itu relatif keamanannya lebih lemah. Nah, ini statistik UMKM ya. Statistik UMKM di Indonesia itu 60 juta usaha. 99% masuk ke skala mikro, kecil, dan menengah. Dan ini lebih dari 88 juta serangan siber terjadi. Ya. Dan ini menargetkan UMKM di sini. Ya. Dia menargetkan kelengahan selain individu juga UMKM. Dengan format tadi scam, phishing, dan malware. Ya, scam itu penipuan, phishing itu pencurian data secara online ya, baik sadar oleh kita ya atau secara tidak sadar ya oleh kita. Jadi ini adalah cyber security tantangan ya, keamanan siber di Indonesia untuk usaha. Ya, karena hampir 60% serangan siber menyasar usaha kecil. Kemudian itu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kenapa mereka menyerang? Dilihat infrastruktur kita lemah, ya legalitas IT-nya. Mungkin kita menggunakan software bajakan, itu kemungkinan kita diserang itu lebih tinggi karena dia keamanannya rendah.
ya. Kedua, untuk jarang melihat keamanan siber sebagai ancaman sehingga lengah, ya, kita lengah karena tidak melihatnya sebagai ancaman. Kemudian pemahaman tentang keamanan siber itu rendah di antara karyawan yang ada di perusahaan. Sehingga kita menjadi target oleh orang yang jahat. Jadi gimana cara mengurangi resikonya ya? Pertama, apa yang sudah kita ketahui bahwa serangan dimulai dengan phishing via WA ya. Kemudian sistem memiliki celah untuk jalan masuk, penyerang menggunakan malware yang standar mungkin bisa berupa virus, tujuan target dampaknya berbeda, tekniknya sama. Jadi nggak usah jadi ahli IT, tapi siapa saja bisa mengakses alat canggih yang tersedia, yang dibeli atau disewa online untuk menipu, untuk menghack, untuk masuk mencuri data-data kita dan data-data UMKM kita. Seperti itu. Sehingga dibuatlah namanya toolkit keamanan siber Global Alliance untuk usaha kecil. Nah, di sini melalui toolkit ini diharapkan berkurang serangan siber hingga 85%. Dan ini dikembangkan oleh tadi Global Cyber Alliance ya di sini. Jadi ini sudah terverifikasi dan dipakai hampir di seluruh dunia untuk membantu UMKM yang ada di seluruh dunia mengatasi serangan siber bersama. Nah, ini kita gimana cara masuknya? Silakan Bapak Ibu masuk ke ke internet ya. Saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu, saya kasih linknya dulu ya. Saya kasih linknya dulu ke Bapak Ibu. Bentar. Jadi biar Bapak Ibu bisa ikut buka ya bareng saya. Oke. Ini ya bisa langsung buka. Oke, saya coba bagi di chat ya. Nah, ini. Oke. Ya, ini ya. Seperti ini. Coba diklik Bapak Ibu bisa masuk ke link ini. Silahkan masuk. Oke, saya kalau udah masuk saya share ke Bapak Ibu. Ini linknya. Ya, jadi kita bisa coba buka ini link tersebut. Ini tampilan linknya seperti ini. Oke, moga-moga sudah kelihatan. Apakah sudah kelihatan linknya? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah muncul linknya? Belum, Bu. Oh, Ibu kirimnya private ke saya, Bu. Oh, sorry. Minta tolong Mbak Bu Muti untuk mengirikan ke teman-teman. Baik, Bapak Ibu nih kami share linknya. Silakan Bapak Ibu untuk mengklik linknya. Gitu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke link tersebut, maka Bapak Ibu klik di sini ya, klik nanti di sini. Ya, di sini ada pilihan keamanan siber ya. Di sini ada keamanan siber. Nah, ini ya. Kita mulai sama-sama. Mikromentornya, oke. Jadi tinggal ditambah Mas Nubi masuk ke link yang ini yang ada garis miring ya, atau kalau sudah masuk ke mikromentor.org, tambahkan garis miring pelatihan, terus minus saya, terus garis miring lagi. Nanti bisa masuk. Jadi harus buka login dulu, maaf ya. Jadi langkah-langkahnya login ke mikromentor.org, baru login, itu baru kita coba masuk ke pelatihan saya.
Nah ini. Ya, atau coba langsung diklik di link itu. Ya, sudah login. Nah, sudah login, coba link ke klik ke yang ini, ke pelatihan saya. Dan ditambahkan di ininya pelatihan saya ini. Nah, apakah sudah dapat? Belum, Bu. Ini saya masih dimintakan email ya, Bu, ya? Oh, gitu. Oke. Ini ya, jadi ini ya, kalau sudah dapat kita bisa lanjut ini di www.mikromentor.org. Coba langsung diketikkan di sininya, mungkin bisa langsung diketikkan di bagian atas ya, untuk alamat situsnya, pelatihan, garis minus, kemudian saya garis miring. Nah, di situ kita akan masuk ke site ini, kemudian diklik keamanan siber. Apa ada yang sudah berhasil? Jadi di sini ini adalah link untuk kita mengakses toolkit yang GCA tadi ya. Ini untuk mengakses toolkit yang GCA. Ya, masuk ke sini. Ya, tinggal diklik sini. Sudah masuk ke, oke, sudah masuk. Ya, Mas Nubi sudah masuk. Nah, ini bisa ke bagian bawah, ada portal pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan dari saya, mungkin ada yang ingin diulang, bisa diklik nanti di sini, dipelajari lagi. Ya. Jadi ini akses gratis, bisa diklik kapan Bapak Ibu ada waktu untuk belajar lagi tentang keamanan siber. Nah, di sini untuk toolkit, ya, untuk toolkit, itu kita tinggal klik di sini ya, diklik di pelajari, dan di bawah ini Bapak Ibu bisa download buku panduan toolkit keamanan siber, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan toolkit ini. Ini panduannya. Nanti silakan Bapak Ibu klik, bisa download buku ini secara gratis ya, buku panduan bagaimana kita mengamankan usaha kecil. Ya, itu bisa di-download secara gratis. Untuk sekarang, kita coba masuk ke toolkit dulu ya, Bapak Ibu. Kita kenalan dulu dengan toolkit. Nah, ini ya, kita masuk dulu. Sebentar, saya stop share dulu, agar Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah saya ya. Bisa, oke, bisa mengikuti. Apakah Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah saya? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Apa bisa masuk? Saya nggak bisa masuk, Bu. Barusan masukin password, tapi nggak bisa masuk terus. Wah, ada apa ya kalau kayak gitu ya? Password-nya mungkin ya, Bu? Password-nya belum, dari Sama. password belum bisa masuk ke situsnya. Iya, saya Gitu. coba lagi. Bu Teti, coba yang link ini ya, yang pelatihan saya coba. Mungkin dari link ini bisa langsung, Bu. Ya, jadi dari link yang ini yang saya bagikan. Coba. Ya. Nah, nanti kalau misalnya berhasil, sebentar, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ya, jadi saya pandu dulu sekarang. Ya, nanti kalau sudah berhasil masuk ke pelatihan saya, terus kita pilih toolkit, pelajari toolkit, ini akan tampilannya seperti ini. Ini adalah alat untuk membantu usaha kecil mengamankan secara digital aset-asetnya. Nah, ini kita klik di sini. Ya, kita klik lagi di sini, nanti akan keluar tampilan lagi. Nah, tampilannya? Oke. Ya, tampilannya itu akan tampil seperti ini.
Bentar ya. Ya, akan tampil seperti ini. Ya. Ini dari PowerPoint saya. Ya. Akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini akan tampil gambar seperti ini, dan di sebelah kiri ini ada langkah-langkah untuk mengamankan aset digital kita. Ya, ini ada gambarnya seperti ini kurang lebih, Bapak Ibu. Belum masuk ya, Bu? Iya, Nanti nggak kita- bisa masuk terus. Aduh, Tapi udah benar tadi passwordnya yang dibikin udah. udah benar. Iya, Tadi udah bisa masuk ke mikromentor.org-nya tidak, Bu? bisa. Bisa. Nah, pas di mikromentor.org-nya bisa pilih pelatihan saya tidak, Bu? Itu Pelatihan langsung saya. ke yang pelatihan. Yang tadi yang / pelatihan saya. Iya. Itu bisa, Bu, masuk ke Iya. situ. Iya, tanpa diketiknya email terus password nggak bisa ini ulang-ulang terus ke situ. Aduh, maaf ya. Aduh, ini kenapa ya? Kalau yang ini yang saya ini dia bisa ya ininya. Nah, ini kalau yang Harus jadi mendaftarkan diri dulu ya. Jadi kalau yang saya dia saya ketik ini aja www.mikromentor.org terus _, pelatihan -saya _ langsung keluar seperti ini. Ya, saya stop share dulu. Oke, saya share lagi. Ya, jadi dia bisa keluar seperti ini. Ya. Nanti kita kalau Ibu alami masalah lagi nanti saya tanyakan ke mereka ya, kenapa bisa seperti itu. Tapi nggak tahu apa punya saya aja atau yang lain gimana. Yang lain bagaimana? Bisa masuk sampai sini? Kasusnya sama, Bu, dengan Ibu tadi. Ibu tidak passwordnya tidak bisa ini. Tidak bisa masuk ya. Oke. Nanti saya harus tanyakan ke pihak mereka ya, Ibu. Nanti didaftar aja dulu yang belum bisa masuk dan kasusnya masalah password tadi ya belum bisa masuk ke sini. Oke. Nah, ini tapi Ibu udah udah diklik ya yang tadi link saya kasih ya, Bu ya. Cuman nggak bisa masuk pas passwordnya. Tuh. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini sebentar. Nah, ini bagi yang sudah ya. Bagi yang sudah bisa masuk, bisa menjelajah di sini ya. Bisa menjelajah materi yang ada di situs ini. Sebentar. Nah, ini ya saya stop share. Masuk ke sini ya, ke bawah. Kemudian kita klik lagi ini. Nah, di sini ada langkah-langkah cara mengamankan aset digital kita. Gitu ya. Nanti kita klik di sinilah toolkit yang kita bisa pakai untuk membantu UMKM. Nah, ini ya, kita tinggal klik yang pertama ya, harus ketahui aset kita. Jadi nanti ini tinggal diklik-klik dan di sini ada videonya ya, ada videonya. Ini saya stop share biar nggak berat ya ininya. Dan kita balik lagi ke PPT ya, kita balik lagi ke PPT. Kita lanjut, Pak Kun sudah bisa masuk, Pak Kun? Sudah, Bisa, Bu. Pak? Udah bisa masuk? Sudah memperbarui pertahanan, Bu. Sudah Wah, masuk, Bu. bagus. Bapak udah di langkah kedua ya, udah langsung nyoba-nyoba ya. Jadi Siap, kalau Bu. sudah langsung nyoba-nyoba ya, Pak? Iya, Bu. Lagi di ini, Ya, Bu. Dilihat dulu. silakan bisa coba-coba ya langkah-langkahnya. Karena memang itu didesain sederhana ya, mudah untuk kita lakukan. Jadi langkah pertama kita harus tahu apa sih aset digital kita ya. Aset digital itu apa? Ya, jadi dan kita
Karena kalau kita tidak tahu, maka kita tidak bisa melindungi. Nah, kira-kira apa itu aset digital? Nah, kita punya perangkat teknologinya apa? Kemudian, apa yang ada di jaringan kita? Apa yang terhubung di internet? Kemudian, apakah ada IoT? Apakah ada gawai bekas? Ya? Apakah ada CCTV? Apakah ada aplikasi atau software? Atau ada akun online yang lama? Nah, seperti itu. Nah, apa yang ada di kita? Ya. Kemudian, ya, kita inventarisir. Ya, apa sih aset kita dilihat dari perangkat. Contoh, kita punya laptop, ada desktop, ada smartphone, ada tablet, ada IoT, ada CCTV, punya Google Home, ya. Google Home ini itu juga perangkat kita. Kemudian ada aplikasi apa yang dimiliki, yang ada di gawai, atau di laptop kita, atau di desktop. Ada Microsoft Office, ada point of sales misalnya kalau kita melakukan penjualan, ada Chrome, ada Adobe, kemudian akun online kita itu apa saja. Ada email, ada Shopee, ya, ada Tokopedia, Gojek, kemudian ada bank online, ya, kita ada internet banking, ada kartu kredit. Nah, ini kita inventarisir dulu. UMKM juga pasti memiliki seperti ini. Materinya dapat kami peroleh di mana? Oh, materi itu nanti akan kami berikan Ibu Linda, jadi jangan khawatir. Atau yang di link ya, tadi di link yang bit.ly/materi, moga-moga bisa ini di chat ya, materi sigap. Nah, ini ya. Ya, dicoba di sini, kalau tidak bisa, nanti saya share bisa di grup ya, saya share linknya di grup untuk download materi, atau saya share materi ini di grup ya. Nanti saya kasih materi ini di grup, jadi jangan khawatir, pasti kita berikan materi ini ya. Ya sama-sama Bu. Ya, jadi ini kita lihat kita punya ini semua tidak, kita cek dulu, periksa dulu, kemudian yang kira-kira kita bisa lakukan nanti kita perlu tindakan untuk melakukan pengamanannya ya Bapak Ibu. Ya, pengamanannya seperti apa ya? Di sini kita lihat kita perangkat internetnya, identifikasi di mana saja, kemudian identifikasi akun online, kemudian identifikasi pihak ketiga yang mengakses. Jadi sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mengeluarkan catatan ya, ditulis dulu manual ya Bapak Ibu. Atau enggak di chat, ditulis Bapak Ibu itu punya perangkat apa saja. Bisa tulis di chat. Perangkat apa saja. Bukan untuk saya hack ya Bapak Ibu, tapi kita latihan aja ini. Punya perangkat apa saja Bapak Ibu, tulis di chat. Kemudian Wi-Fi atau jaringan yang tersedia Bapak Ibu menggunakan apa? Misalnya saya pakai Wi-Fi IndiHome, kemudian mungkin Bapak Ibu pakai smartphone untuk akses internetnya. Terus siapa yang bisa memakai misalnya Wi-Fi Bapak Ibu? Kalau saya yang memakai di rumah anak-anak saya. Ya, yang memakai di rumah, bibi yang bekerja di rumah, seperti itu, keluarga saya yang ada di rumah. Nah, itu pihak lain ya yang mengakses perangkat dari jarak jauh itu. Dan siapa yang bisa membuka laptop kita, handphone kita, nah ini juga harus kita inventarisir. Karena apa? Karena kita mengenali ya potensi kita. Kita mengenali potensi kita. Nanti ada lembarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat seperti ini untuk apa? Untuk melihat ya potensi-potensi yang kita miliki dan aset-aset yang kita miliki. Oke, Mas Nubi, ada HP, PC, jaringan data seluler, dan hanya Mas Nubi saja yang tahu ya password-nya dan mengaksesnya nih. Berarti relatif aman ya Mas Nubi ya.
Nah, Bu Teti itu dipakai anak-anak saya iya, dengan hanya keluarga saja ya, Bu Teti ya. Tetangga tidak ikutan ya kalau di sini Wi-Fi-nya. Nah, jadi kita buat seperti ini dulu. Kita buat, tabel sederhana ini, karena kita kenali dulu yang kita miliki apa, kemungkinan kalau itu mengalami ancaman serangan seperti apa. Misalnya kalau kita punya, laptop ya, saya punya laptop, atau ada ini namanya HP ya, Hewlett Packard. Kemudian saya Windows-nya pakai Windows 10. Masa berlakunya saya nggak hafal ya, saya nggak hafal. Tapi, insya Allah masih berlaku. Kemudian kemungkinan saya bisa mengalami pencurian atau kerusakan di laptop saya. Oke. Kemudian ponselnya LG, G7 Android 9. Kemungkinan, ponsel saya bisa mengalami ancaman serangan, ya, berupa ponsel saya dicuri, rusak, atau terjadi pembobolan datanya, ya. Kemudian router Wi-Fi, kita pakai misalnya First Media Huawei ya, saya sempat pakai First Media, sebelum sekarang, kemudian ini bawaan dari hardware, ya. Ini bisa dibobol, ya itu ya, jadi kita yang punya ini Wi-Fi itu bisa dibobol ya, Mas Ruby ada Bu Teti ya ada Wi-Fi, kita bisa dibobol, Bu. Nah, ini apa, ya kita kenali ancamannya. Kemudian storage server hard drive. Nah, ini kita punya hardware, nanti ditulis di sini. Kalau mesin EDC itu bisa dicuri, kalau POS untuk aplikasi administrasi itu bisa dibobol via router. Kalau CV, ya kalau kita punya CCTV di kantor atau di toko yang terkoneksi internet, maka bisa melihat keadaan kantor oleh pencuri. Jadi dia bisa nge-hack ke jaringan. Oke, sudah login. Ya, nanti bagus saya bantu ya, nanti saya bantu untuk ini bisa login ke pelatihan saya ya, nanti saya bantu. Ini kita ikuti saja dulu materi hari ini, nanti yang mengalami kesulitan kita data dulu, nanti saya sampaikan ke pihak Mikromentor untuk minta tindak lanjutnya. Nah, ini kita buat kayak sampel inventaris, sampel seperti itu dulu. Kemudian kita catat yang punya akses itu siapa saja, siapa yang bisa membuka akun itu, dan siapa yang tahu password kita. Kita harus tuliskan. Karena kita mau coba untuk mengenali segala kemungkinan di sini. Ya, kita mengenali segala kemungkinan. Jadi kita harus di sini setelah kita mencatat, ya, mencatat siapa yang tahu akun kita, siapa yang tahu password kita, itu kita coba untuk pertama pertahanan kita terhadap serangan siber memperbaharui pertahanan dulu, ya. Apa yang dimaksud dengan memperbaharui tahanan? Di sini kita meningkatkan dulu kekebalan digital kita. Apakah virus, apakah perangkat mata-mata, spyware, memperbaharui jaringan. Bukan artinya beli HP baru ya Bapak Ibu. Saya tidak minta Bapak Ibu membeli HP atau laptop baru atau desktop baru, tapi di sini kita perbarui sistem operasinya, kita update. Nah, artian di sini kalau ada antivirus di gawai Bapak Ibu itu harus diupdate. Kenapa harus diupdate? Karena kalau tidak diupdate, maka penjahat siber itu akan cari kekurangan dan kelemahan perangkat kita, sehingga menyusup masuk ke dalam sistem atau menyebarkan perangkat lunak berbahaya. Jadi pelaku kejahatan bisa memperoleh akses ke akun keuangan kita, data kita, dan lainnya sebagainya, manakala kita jarang memperbaharui update ya, jarang update software yang ada di gawai kita. Jadi kalau kita ada gawai ya kita update ya, kita bisa lakukan update terhadap software-software yang ada dan antivirus yang ada. Tidak hanya gawai, tapi tadi ada Mas Dubi punya laptop, punya komputer desktop, itu bisa
diperbarui ya, selalu di-updating. Nah, gimana cara memperbaharui pertahanan kita? Mulai misalnya di App Store, ya diperbarui, di Windows di-update, ya seperti itu. Ini cara yang paling mudah pertama. Yang kedua, ya, selain install updatean yang terbaru antivirus, kemudian juga updating software. Yang kedua, kita kenal namanya enskripsi. Apa Bapak Ibu pernah dengar kata enskripsi sebelumnya? Ada yang pernah dengar kata enskripsi? Kalau Bapak Ibu punya WhatsApp, bisa dibuka di WhatsApp kalian atau WhatsApp Bapak Ibu, kemudian dapat dilihat bahwa di situ ada tulisan data Anda telah terenskripsi. Ya. Itu ada di misalnya di WhatsApp kita ya, di WhatsApp kita. Ya, di sini ada tulisan enskripsi ya. Ada tulisan enskripsi. Mana ya? Sebentar. Saya ingin tunjukkan. Sebentar ya, ini saya tunjukkan. Biar biar kelihatan ya, biar kelihatan. Untuk yang data enskripsi. Jadi kalau di WhatsApp itu ada tulisan enskripsi. Enskripsi itu adalah upaya untuk melindungi data Bapak Ibu ya. Data Bapak Ibu bisa terlindungi karena di sini ada tulisan enskripsi. Pesan dan panggilan terenskripsi secara end-to-end ya. Pesan dan panggilan terenskripsi secara end-to-end. Ada Bapak Ibu Security-nya, ketemu nggak Ibu. tulisan itu? Di WhatsApp Bapak Ibu? Ada. Ada. Di security-nya tuh ada. Oke. Jadi itu saya mau tunjukin tapi ini di sini agak susah. Bentar. Oke. Saya stop share dulu. Ya, jadi di sini sebentar. Ya, di sini ini oke. Kayaknya nah ya. Apa kelihatan Bapak Ibu? Ya. Iya, Bu, terlihat. Nah, itu menjamin bahwa kita terlindungi. Kalau tidak ada tulisan itu, bahaya. Berarti ada data kita ini gampang dibuka sama orang lain. Ya. Jadi ada tulisan terenskripsi, itu menunjukkan kita itu bisa terlindungi. Ya, bisa terlindungi. Ya, karena ada fitur terenskripsi di sosial media kita. Artinya kita di sosial media itu memprotek kita dari kemungkinan data kita di-hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bentar ya, ini masih oke. Ini saya lagi coba share screen. Ya, ini cancel. Oke. Ya, jadi itu apa? Oke, saya. Jadi kita perhatikan hal seperti itu dan kita bisa melakukan enskripsi data juga. Kita bisa melakukan apa yang disebut dengan enskripsi juga. Ini sebentar, saya coba share lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan enskripsi? Enskripsi itu data-data dikonversi ke dalam bentuk yang akan sulit untuk diambil, dicuri datanya. Ya, ke format yang yang tadinya mudah dibaca menjadi format yang dikodekan atau disandi. Jadi di sini pengkodean ini dirancang tidak dapat dipahami kecuali oleh pihak yang memiliki kunci, yaitu kita ya di sini. Jika ada staf IT atau rekanan yang kontak yang paham IT, maka bisa data kita dienkripsi oleh dia. Ya, jadi enskripsi merupakan proses untuk pertahanan juga. Nah, ini gimana sih cara menginskripsi? Jadi kalau Bapak Ibu masuk
ke CGA Toolkit, ini ada beberapa sistem operasi ya, beberapa sistem operasi yang kita bisa gunakan untuk mengeskripsi data kita yang ada di gawai kita, atau di laptop kita, atau di desktop kita. Ini contohnya ini ya. Kalau kita menggunakan Microsoft Windows, ya kita bisa buka BitLocker untuk Microsoft Windows. Jadi alat ini gunanya mengeskripsi sistem Microsoft Windows kita, sehingga data-data kita terproteksi. Ya. Ini tingkat 1 artinya apa? Artinya ini relatif mudah oleh kita yang orang awam untuk menginstalnya. Ya, seperti itu. Jadi ini alat kalau kita menggunakan perangkat desktop atau laptop yang punya Windows sistemnya. Itu BitLocker untuk Microsoft Windows. Oke. Yang ini untuk MacBook ya, Mac. Kemudian yang PGP ini relatif lebih sulit untuk menginstalnya karena dia tingkatnya 3. Artinya apa? Artinya di sini tingkat 3 itu kita harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai komputer atau IT untuk dapat menginskripsi surat elektronik ke dalam bentuk kriptografi untuk kunci publik. Jadi ini memang agak lebih sulit menggunakan yang ini. Ini yang saya sarankan yang mudah karena ini orang awam bisa melakukannya. Ini harus dengan bantuan teman yang lebih paham mengenai komputer ya atau software. Jadi dibuka ponsel Anda, coba ya. Tolong buka ponsel Anda, terus dilihat ada foto selfie kah, ada foto dokumen, ada mobile banking, ada Dropbox, ya. Nah, dan kita buka ponsel Anda itu misalnya Android, itu OS-nya Jelly Bean atau masih KitKat. Kalau jadul, maka usahakan, bukannya menyuruh beli HP baru ya Bapak Ibu, maaf. Tapi HP lama memang memiliki kekurangan, yaitu dia mudah dibobol. Ya, khusus HP lama dalam artian menggunakan OS Jelly Bean atau KitKat 2013 atau iPhone yang di bawah iPhone 4 2010 ya, atau pastikan iPhone-nya di atas iPhone 4 2010. Ini adalah ponsel-ponsel yang OS-nya mudah dibobol, yang mudah dihack oleh orang. Jadi pastikan ya mau tidak mau harus updating ya, seperti itu. Cek laptop dan komputer Anda apakah masih menggunakan Windows 7, karena penjahat siber bisa dengan mudah membobol data Anda. Kuncinya harus update dan perbarui. Jadi mohon maaf bagi yang menggunakan Windows 7, kita akan sangat mudah untuk dibobol. Ya, kayak begitu.